Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan ya tentang budaya ya. Nah, salah satu bentuk dari kebudayaan di Indonesia itu adalah rumah adat. Ya. Silahkan dibuka modul halaman 42 hingga 43. Di rumah adat itu ya rumah yang memang dipengaruhi oleh adat tertentu ya. Di suatu wilayah. Nah, sebenarnya ya bentuk rumah itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Yang pertama adalah kondisi alam. Kondisi alam. Jadi melihat alam di sekitarnya itu seperti apa gitu ya. Apakah pegunungan kah ataukah pantai ya, ataukah hutan gitu ya, ataukah dataran biasa gitu ya. Nah, maka itu akan mempengaruhi dari bentuk rumah ya. Nah, yang kedua itu rumah dipengaruhi oleh cara pandang ya, cara pandang bagi si pemilik rumah atau yang yang membuat rumah itu sendiri gitu, yang membangun rumah itu. Nah, jika seseorang tersebut ya berpandangan bahwa bentuk rumah itu sebagai tanda status seseorang ya, maka dia akan membuat rumah yang bagaimana agar meningkatkan ya status tersebut gitu ya, status sosial ya. Jadi akan membuat rumah yang bermegah-megahan gitu ya, menampakkan status sosialnya ya. Dan ini akan mempengaruhi ruangan-ruangan juga yang ada, penempatan ruangan yang ada di dalam rumah gitu ya. Kita pernah melihat gitu ya, ada rumah besar misalkan, terus kacanya itu dari atas sampai bawah dan itu terlihat semua isi dari rumah itu, isi rumah itu terlihat dari luar gitu ya. Itu masih terlihat dari luar, belum lagi kalau masuk ya. Masya Allah, dari depan sampai belakang terlihat semuanya. Jadi akan melihatkan perabotan-perabotan yang dimiliki gitu ya. Itu semuanya akan mempengaruhi status sosial. Nah, tapi berbeda orang yang berpandangan bahwa rumah itu adalah hanya tempat aja, sarana ya untuk beribadah kepada Allah gitu. Ya. Jadi kalau dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, maka bentuk rumah itu ya sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk beribadah pada Allah tadi gitu. Yaitu fungsinya untuk melindungi dari panas, hujan ya, dari hewan buas. Nah, juga untuk menjaga aurat bagi yang berada di dalam rumah ya, agar auratnya tidak tampak dari luar rumah. Nah, sehingga bentuk rumah dan juga penempatan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya itu akan dipengaruhi oleh cara pandang tadi gitu ya. Bagaimana agar auratnya itu terjaga gitu ya, bagaimana agar terlindung dari hewan buas, panas, hujan dan sebagainya ya. Nah, ada banyak sekali ya contoh-contoh dari rumah adat ya, karena memang suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang suku bangsa. Nah, ini adalah salah satu rumah yang ada di Jawa ya. Nah, kalau kita lihat rumah yang ada di Jawa, rumah adat ini ya, rumah adat Jawa itu luas begitu ya.
ruang tamunya berada di depan. Tuh ada kursi-kursi. Ya, ini kursi-kursi di depan. Nah, jadi tamu tidak sampai masuk ke dalam ruangan di dalam rumah, ya. Nah, terus juga pelataran itu ya, depan rumah itu juga luas seperti itu. Ini rumah adat Jawa ya. Terus juga tidak tidak berbentuk panggung ya. Jadi karena tadi ya kondisi alam, dipengaruhi oleh kondisi alam ya, karena alam di Jawa itu kan relatif stabil ya. Jadi gempa itu ada di bagian selatan ya. Nah, sedangkan Jawa yang bagian utara ya itu relatif stabil. Nah, ini termasuk rumah adat yang ada di Jawa, begitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya dengan rumah adat di beberapa wilayah ya. Ada di Aceh ya, Sumatera ya. Aceh sama Sumatera ya hampir sama ya, insya Allah, karena satu pulau masihan. Sumatera Barat juga, terus Sulawesi ya, Riau, ini Papua. Nah, Kalimantan belum ada ya. Kalimantan itu hampir sama ya, dia juga panggung. Nah, ini kalau kita lihat rumahnya itu kebanyakan adalah panggung ya, karena Aceh itu ataupun Papua ya, Sumatera maksud Ustazah ya, Sumatera. Nah, ini bentuknya panggung. Tuh, panggung itu berarti maksudnya ada tiang-tiang yang ada di bawah rumah itu loh ya. Nah, ada tiang-tiang di bawah rumah. Nah, ini kenapa? Karena memang di Sumatera itu kan hutan itu masih banyak ya di sana. Nah, sehingga binatang buas itu banyak ya. Binatang buas itu banyak. Nah, rumah panggung ini untuk melindungi pemilik rumah dari binatang buas ya. Jadi binatang buas tidak sampai naik ke dalam rumah, begitu. Terus juga rumah panggung ini ada yang nih ya, lebih nih, Sumatera Utara tiangnya itu kokoh ya. Panggungnya itu yang ada di bawah rumah itu loh, kokoh. Nah, itu rumah panggung seperti ini itu juga berfungsi untuk menahan gempa gitu ya. Karena di Sumatera itu adalah salah satu pulau yang memang dilewati oleh ya kemarin ya dilewati itu ya jalur Mediterania itu ya, jalur Sirkum ya, yang dia aktif ya, banyak sekali gunung aktif di sana, sehingga mudah sekali terjadi gempa, begitu. Nah, dengan rumah yang berbentuk panggung seperti ini itu juga menahan ya, biar tidak sampai merusak bangunan rumah itu terlalu besar, begitu. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di Riau gitu ya. Ini bukan rumah panggung ya. Jadi sama seperti Jawa yang hampir ya sedikit panggung ya maksudnya.
agak tinggi juga gitu, tapi tidak seperti di Sumatera. Karena memang kondisi alamnya juga berbeda ya. Sulawesi juga demikian. Sulawesi itu juga rumah bentuknya juga seperti panggung. Karena memang di sana itu banyak sekali hutan ya. Nah, terus juga tapi panggungnya itu tidak sekokoh di Sumatera ya, karena memang Sulawesi itu wilayahnya relatif aman ya, tidak dilewati dari sirkum itu. Terus atapnya ya, nah ini berbeda dengan di pulau-pulau yang lain ya. Kalau di Sumatera lebih lancip ya, seperti rumah gadang ini, rumah adat gadang lancip. Nah, terus juga kalau di Sulawesi bentuknya seperti ya. Ini dipengaruhi oleh cara pandang ya, cara pandang manusia ya, cara pandang orang yang ingin membuat rumah itu gitu. Jadi kayak kepala suku gitu ya. Itu kan memiliki ini ya, mengetahui arti dari kenapa kok rumah itu atapnya lancip gitu ya. Terus kalau di Sulawesi itu atapnya demikian. Nah, itu dipengaruhi oleh cara pandang ya. Nah, terus Papua, ini rumah di Papua ya. Nah, Papua itu termasuk wilayah yang juga tidak dipengaruhi oleh sirkum ya. Jadi bentuknya bentuknya bukan seperti panggung ya, tapi lihat dari atapnya ya, atapnya itu penuh dengan kayak jerami gitu ya, semacam akar bagian dari tanaman begitu. Nah, ini karena memang di Papua itu lebih banyak banyak hutan ya, banyak hutan, terus juga binatang buas, tapi binatang itu adalah mata pencarian dan juga makanan mereka gitu ya. Jadi merasa tidak bukan suatu ancaman gitu. Tetapi dengan atap demikian itu mereka menjadi terlindungi ya dengan kondisi alam yang ada di Papua ya. Terus juga bisa menjadi lebih dingin ya, hawa atau kondisi yang ada di dalam rumah begitu. Nah, nih, jadi bentuk rumah sekali lagi dipengaruhi oleh kondisi alam ya, dan juga cara pandang manusia ya, dari sisi atap ya, bentuk atap terus juga jumlah dari tiang ya, jumlah dari ruangan, terus juga jumlah dari tiang yang menyangga rumah ya. Nah, itu dipengaruhi oleh cara pandang manusia ya. Mungkin itu minta maaf. Ustazah Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.